Oke, jadi di video ini kita bakalan ngebahas nih buat teman-teman yang sekarang ini masih bimbang, masih bingung mau ambil iPhone 15 atau mending ambil seri di bawahnya aja ya. Karena menurut kalian mungkin berpikir dengan budget 16 jutaan dapat iPhone 15 itu worth it apa enggak sih, atau mending ambil seri di bawahnya atau sebelumnya yaitu iPhone 14 dengan harga yang 3 juta lebih murah. Tapi apakah ada deal breaker kalau misalnya kita mau ambil iPhone 15 ketimbang iPhone 14? Oke, jadi di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari iPhone 15 kalau misalnya kita compare secara head to head dengan iPhone 14 itu seperti apa. Jadi biar kalian ini nggak bimbang lagi mau ambil iPhone 15 atau iPhone 14. Ini bagus yang mana? Oke, kita akan mulai nih videonya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Dan jangan lupa buat like dulu di video ini. Dan kalau misalnya kalian punya komentar atau pendapat terkait mending beli iPhone 14 atau iPhone 15, langsung aja kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah video ini. Langsung aja kita bahas perbandingan mending beli iPhone 14 atau iPhone 15 di tahun ini atau di tahun depan. Langsung aja kita simak setelah yang berikut ini. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama kita bahas dari segi harga, karena harga adalah sebuah hal yang paling menentukan buat kalian beli atau enggaknya sebuah smartphone. Tentunya budget kalian itu sebenarnya di berapa sih? Nah, aku bakalan spill nih ke kalian. Kalau misalnya kalian pengen ambil iPhone 15, maka dari itu untuk varian terendahnya 128 GB kalian harus budgetin angkanya di 15,9 juta. Kalau kalian beli di e-commerce mungkin akan dapat potongan, tapi ya di kisaran itulah untuk budgetnya beli iPhone 15. Sedangkan untuk beli iPhone 14 itu kalian bisa saving atau menghemat 3 jutaan karena harga iPhone 14 sekarang ini untuk varian terendahnya itu di 12,9 juta. Jadi 3 juta lebih murah dibandingkan iPhone 15. Pertanyaannya, apakah dengan kita saving 3 juta itu worth it beli iPhone 14 atau ya mending sekalian iPhone 15 saja? Nah, kita langsung bahas. Ini poin-poinnya juga ada banyak yang mau aku bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari desainnya. Jadi kalau misalnya bahas terkait desain, iPhone 14 dan iPhone 15 itu sebenarnya nggak jauh beda ya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata. Cuman memang ada beberapa detail yang berbeda dari iPhone 14 dan juga iPhone 15, yaitu untuk iPhone 14 dia menggunakan chassis aluminium dengan sisi-sisinya itu square off, sedangkan di iPhone 15 itu countered edge, jadi bedanya di ujung-ujungnya itu agak sedikit beda. Dan di bagian belakangnya iPhone 15 itu glossy ya, jadi kacanya itu glossy. Kemudian untuk iPhone 15 itu dia frosted, jadi kayak nggak licin gitu loh, jadi dia ngedoff. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk di bagian layarnya nih, iPhone 14 yang reguler itu dia masih menggunakan desain notch ya. Jadi kayak iPhone 13, iPhone 12, iPhone 14 ini masih menggunakan notch. Dan untuk iPhone 15 sendiri dia sudah beralih ke Dynamic Island. Jadi sama seperti seri Pro-nya iPhone 14 dan juga iPhone 15 itu sudah notch itu udah nggak ada di iPhone 15. Seperti itu bedanya di situ. Kemudian untuk tingkat kecerahan iPhone 14 ini untuk peak-nya itu bisa di 800 nits, sedangkan untuk iPhone 15 itu bisa di 1000 nits untuk yang tipikal ya. Kalau untuk SDR-nya si iPhone 14 ini bisa sampai 1200 nits, sedangkan untuk iPhone 15 itu untuk outdoor-nya bisa sampai 2000 nits. Jadi terang banget. Kalau misalnya kita bawa iPhone 15 keluar itu ya itu bakalan jelas banget untuk tulisan atau gambar yang ditampilkan. Kemudian kita bahas masalah chipset nih. Ya, chipset ini kadang menjadi sebuah deal breaker kalau misalnya kita mau upgrade smartphone ke generasi yang terbaru. Nah, untuk iPhone 14 ini chipsetnya masih menggunakan Apple A15 Bionic, sedangkan untuk iPhone 15 itu sudah menggunakan Apple A16 Bionic, jadi sudah satu tingkat lebih tinggi. Tapi ini kembali lagi, karena sebenarnya perbedaan satu tingkat untuk chipset dari si Apple ini nggak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya kalian mau upgrade dari iPhone 13 ke iPhone 15, menurutku sih ini terlalu terlalu overkill ya. Maksudnya gimana ya? Kalian
terlalu ini ya, jangkanya terlalu pendek, jadi kurang worth it kalau misalnya kalian upgrade dari iPhone 13 ke iPhone 15. Tapi beda cerita kalau misalnya kalian upgrade-nya dari iPhone 10, iPhone 11, itu kerasa banget kalau misalnya kalian upgrade ke iPhone 15. Tapi kalau misalnya kalian cukup ya, menurut aku sih cukup banget kalau misalnya kalian ambil iPhone 14 aja dengan chipset Apple A15 Bionic, itu masih overkill saat ini. Kemudian lanjut ke bagian kamera, jadi ini juga menjadi sebuah perbedaan yang cukup signifikan antara iPhone 14 dan juga iPhone 15, dimana untuk kamera iPhone 14 itu di bagian belakangnya itu masih 12 megapiksel untuk kamera utamanya, sedangkan untuk iPhone 15 itu sudah 48 megapiksel untuk kamera utamanya. Jadi sudah lebih besar ya untuk megapikselnya. Dan ya, untuk SDR-nya juga lebih bagus. Di iPhone 14 menggunakan Smart SDR4 dan di iPhone 15 menggunakan Smart SDR5. Dan ada fitur-fitur yang lebih bagus ya di iPhone 15 seperti portrait dan fokus depth control-nya lebih bagus dibandingkan dengan seri iPhone 14. Ini jadi improvement juga, terutama di kondisi yang minim cahaya atau di night mode itu lebih bagus. Dan ada mode portrait untuk night mode-nya itu lebih kualitasnya lebih di-improve seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait charging port. Nah, ini menjadi sesuatu yang pasti jadi deal breaker juga buat kalian. Apalagi kalian kalau misalnya menggunakan gadget-gadget lain selain smartphone yang menggunakan charger Type-C. Karena di iPhone 15 ini sudah beralih dari Lightning port ke USB-C port. Jadi buat kalian yang punya Android, smartphone Android atau bahkan MacBook nih, aku sendiri pakai MacBook ini, di sini ini semuanya pakai Type-C. Cuman iPhone aja ini yang masih pakai Lightning port. Nah, ini untuk di iPhone 15 ini sudah berganti guys. Jadi sudah nggak pakai Lightning port lagi, jadi sudah pakai USB-C port. Nah, ini keunggulannya apa dibandingkan dengan iPhone 14? Jadi kalau misalnya kalian punya device lain selain iPhone, kalian hanya butuh satu kabel aja untuk ngecharge semua perangkat kalian. Jadi misalnya aku pakai MacBook, kemudian aku pakai iPhone 15, atau kemudian ada lagi aku pakai gadget lain kayak keyboard, itu kan semuanya pakai USB Type-C, jadi aku butuh satu kabel aja. Beda cerita kalau misalnya aku beli iPhone 14, aku harus tetap punya kabel Lightning untuk ngecas si iPhone 14-nya, atau kalau misalnya nggak ada kabel ya harus pakai converter dari Type-C to Lightning port kayak gitu. Itu mungkin jadi deal breaker sih buat buat sebagian orang ya, tapi menurut aku itu bukan merupakan sesuatu yang terlalu penting. Kedua smartphone ini juga sudah support wireless charging ya, tapi untuk yang iPhone 15 itu sudah diimprove, dia sudah Q wireless charging dengan generasi kedua. Nah, menurut kalian gimana nih dari beberapa perbedaan yang aku sampaikan tadi antara iPhone 14 dan juga iPhone 15 dengan perbedaan rentang harga 3 jutaan? Apakah worth it? Kalau dari segi performa itu 11-12 gak terlalu signifikan ya. Untuk upgrade yang signifikan sebenarnya dari perubahan antara Lightning ke Type-C yang pertama, kemudian dari kecerahan layar itu untuk iPhone 15 bener-bener bagus banget, dia bisa sampai 2000 nits. Dan yang ketiga, untuk iPhone 15 itu meskipun yang reguler dia sudah menggunakan Dynamic Island, udah nggak pakai notch lagi. Jadi kelihatan bedanya nih kalau misalnya kalian bawa iPhone 15 dan iPhone 14 jajaran, itu kelihatan iPhone 15 pasti yang ada Dynamic Island-nya kayak gitu. Kemudian ya yang ketiga itu adalah kameranya. Kamera dari iPhone 15 ini lebih bagus dibandingkan iPhone 14. Itu aja, tapi secara overall itu di line yang aku sebutin tadi itu sama-sama aja. Nah, ini kembali lagi ke kalian, kalau misalnya kalian ada dananya, ya saran aku kalau kalian upgrade dari generasi iPhone yang lama, misal iPhone 10, iPhone 11, itu langsung upgrade aja ke iPhone 15. Tapi kalau misalnya kalian sekarang ini pakai iPhone 12, iPhone 13, itu nggak usah upgrade ke iPhone 15, tapi tunggu satu generasi lagi ke iPhone 16 atau iPhone 17. Karena memang secara pemakaian iPhone itu diciptakan untuk bisa dipakai kurang lebih 5 tahun ya. Jadi kalau misalnya bukan kebutuhan atau kalian nggak punya duit yang memang dikhususkan untuk dibuang-buang dipakai seenaknya, ya menurut aku stay di iPhone yang sekarang ini kalian gunakan. Karena kita tahu sendiri, kita beli produk berkualitas itu bukan untuk kita gonta-ganti terus setiap tahunnya, tapi ya kita pakai sampai benar-benar masa pakainya itu benar-benar berkurang atau kita harus menggantinya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video ulasan perbedaan antara iPhone 14 dan iPhone 15, dan mending mana kalau misalnya aku bilang
Ya, kalau misalnya kalian punya dana sih ambil iPhone 15, tapi iPhone 14 nggak buruk-buruk amat. Jadi kalau misalnya kalian mentok harga angka budgetnya di 13 jutaan, ya ambil iPhone 14, itu udah worth it banget. Itu nggak usah kalian pikirin nanti gimana kedepannya, itu udah worth it. Ya, mungkin itu dulu. Buat kalian yang punya perbedaan pendapat, langsung aja kalian ketikkan di kolom komentar di bawah video ini. Dan mungkin segini dulu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Galang pamit, and have a nice day.